وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa terdapat sebuah dosa yang lebih besar jika dibandingkan dengan berzina dan membunuh bayi dari hasil zina. Dosa yang satu ini lebih besar 1000 kali lipat jika dibandingkan dengan dosa berzina. Maka berhati-hatilah dengan dosa yang satu ini, karena jika kita lihat perbuatan ini sudah banyak sekali dilakukan di kalangan umat muslim. Sahabat beriman rahimakumullah, dikisahkan pada suatu senja yang lenggang di zaman Nabi Musa alaihi salam, terlihat seorang wanita berjalan terhuyung-hayang, pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Tudung kepalanya menungkup rapat hampir seluruh kepala, wajahnya tanpa hias muka atau perhiasan yang menempel di tubuhnya. Kulitnya yang bersih, badannya yang ramping, dan roman mukanya yang ayu tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah mengoyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman Nabi Musa alaihi salam. Diketuknya pintu perlahan-lahan sambil mengucapkan salam, maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu pun lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk, air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apa dosamu wahai wanita ayu?" tanya Nabi Musa alaihi salam sambil terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita ayu tersebut. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa alaihi salam. Maka perempuan itu pun setelah ketakutan bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu pun meneruskan ceritanya, "Dari perzinahan itu saya pun hamil. Setelah anak itu lahir, kemudian saya langsung mencekik lehernya sampai mati." Ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Mata Nabi Musa pun berapi-api, dengan muka berang ia menghardik, "Perempuan celaka, pergi kamu dari sini agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa sambil memalingkan muka karena jijik. Perempuan berwajah ayu dengan hati bagaikan kaca membentur batu yang hancur luluh lantah segera bangkit dan melangkah surut. Dia menangis terangguk-angguk dan keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Tatap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan dia tak tahu kemana kakinya akan melangkah bila seorang nabi saja menolaknya. Bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Setelah wanita itu keluar dari rumah Nabi Musa, malaikat Jibril pun turun mendatangi Nabi Musa lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertaubat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun terperanjat, dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu?" "Ada," jawab malaikat Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa yang kian keliru. Lalu malaikat Jibril pun menjawab, "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal, orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina." Lanjut Jibril,
Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat tersebut tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti dia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan seolah-olah menganggap Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu ada. Itulah sebabnya Allah pasti mau menerima kedatangannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan tulis doa Anda pada kolom komentar agar bisa kita aminkan bersama-sama. Dan bagi yang telah berkomentar, saya doakan semoga hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya dibandingkan dengan orang yang membakar 70 buah Al-Quran, membunuh 70 nabi, dan bersetubuh dengan ibunya di dalam Ka'bah. Ibnu Qayyim rahimakumullah mengatakan, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat kelak. Dari riwayat yang lain diterangkan bagaimana kejamnya siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai tersebut akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan akan dikeluarkan dari duburnya. Kemudian malaikat mengumumkan, ini adalah balasan bagi orang yang menyepelekan perintah Allah. Adapun ganjaran dosa ketika kita dengan sengaja meninggalkan sholat fardu, di antaranya jika 1 kali meninggalkan sholat subuh, maka akan mendapat hukuman di neraka selama 30 tahun. Sedangkan 1 hari di neraka sama dengan 60 tahun di dunia. Maka artinya 1 kali dengan sengaja meninggalkan sholat subuh, bersiaplah untuk menerima siksa di neraka selama 30 tahun lamanya. Jika meninggalkan 1 kali sholat duhur, dosanya sama dengan membunuh 1000 umat muslim. Jika meninggalkan 1 kali sholat asar, dosanya sama seperti meruntuhkan Ka'bah. Jika meninggalkan 1 kali sholat maghrib, dosanya sama seperti berzina dengan ibunya apabila ia laki-laki, atau berzina dengan ayahnya jika ia perempuan. Jika meninggalkan 1 kali sholat isya, maka ia tidak akan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal di bumi dan akan didesak mencari bumi atau tempat tinggal yang lain. Sahabat beriman rahimakumullah, sholat merupakan ibadah wajib yang tidak bisa diwakili oleh siapapun dan jangan ditinggalkan walau 1 kali pun dalam keadaan apapun. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa menjadikan sholat sebagai keutamaan dan melaksanakannya tepat waktu serta mampu mengajak keluarga untuk sholat tepat waktu dengan istiqomah. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.